Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Nah, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semuanya? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir di pertemuan hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks apa? Apakah ada yang masih ingat? Minggu kemarin teks deskripsi, Bu. Betul ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Nah, adakah yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Aku, Bu. Ya, Intan, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi menggambarkan tentang tempat ataupun hewan. Betul ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Nah, di pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari mengenai materi baru yaitu mengenai teks prosedur. Nah, apakah ada yang tahu perbedaan dari kedua teks ini? Aku, Bu. Ya, Wulan, silakan. Kalau teks deskripsi menggambarkan objek, kalau teks prosedur memuat langkah-langkah, Bu. Betul ya, teks prosedur itu teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, sedangkan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks prosedur yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur yang dibaca. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur yang dibaca. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memperbaiki struktur dan kebahasaan dari teks prosedur yang dibaca. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali, nih, apa yang kalian ketahui mengenai teks prosedur? Saya, Bu. Ya, Syifa, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah tahapan urutan. Betul ya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah, tahapan, cara untuk melakukan atau menggunakan sesuatu secara tepat. Nah, selanjutnya, apakah kalian semua pernah membaca mengenai teks prosedur? Pernah, Bu. Semuanya sudah pernah ya membaca mengenai teks prosedur. Nah, coba berikan contoh teks prosedur yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, Wulan, silakan. Contohnya itu plastik bungkus mie instan, Bu. Betul ya, contoh teks prosedur yang kerap kali kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ada kemasan mie instan, kemudian kemasan kopi, dan lain sebagainya. Nah, di balik kemasan itu tentunya ada tahapan atau cara atau langkah-langkah untuk membuat mie instan ataupun kopi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sistematika atau struktur dari teks prosedur biasanya? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Rahman. Biasanya itu ada langkah-langkah sama alat dan bahan. Betul ya, sistematika atau struktur dalam teks prosedur biasanya itu meliputi tujuan, kemudian alat dan bahan atau material, kemudian ada langkah-langkahnya, dan yang terakhir penutup. Nah, baik, di sini Ibu sudah mencantumkan contoh teks prosedur, yaitu cara membuat risol mayo yang enak. Silakan kalian pahami, kemudian baca dengan seksama. Ibu berikan waktu 3 menit untuk membacanya. Baik, semuanya sudah ya membacanya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, manakah yang termasuk ke dalam bagian struktur tujuan? Intan, Bu, mau. Ya, silakan Intan. Yang atas, Bu, yang bagian paragraf pertama. Baik, betul ya. Yang termasuk ke dalam struktur tujuan itu ada di paragraf pertama. Itu pada kalimat risol mayones adalah cemilan yang cocok disantap bersama keluarga, bla 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 bla, sampai dengan ikuti resepnya ya. Nah, paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur tujuan. Nah, mengapa dikatakan sebagai struktur tujuan? Karena paragraf tersebut berisi hal yang ingin dilakukan, yaitu tentunya
untuk membuat risol mayo yang enak. Nah, selanjutnya, manakah yang termasuk ke dalam bagian material atau bahan dan alat? Saya, Bu. Ya, Lutfi, silakan. Struktur bahan terletak di bawah paragraf tujuan, Bu, yang bahan kulit dan bahan risol mayo. Betul ya. Nah, yang termasuk ke dalam struktur dari material atau bahan dan alat yaitu ada di paragraf kedua ya. Sudah tertera bahan untuk kulitnya, kemudian bahan untuk risol mayonya. Nah, mengapa dikatakan ataupun termasuk ke dalam struktur material? Karena tentunya berisi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat risol mayo. Nah, selanjutnya, manakah yang termasuk ke dalam bagian struktur langkah-langkah? Aku, Bu. Ya, silakan Najwa. Struktur langkah-langkah terletak di sebelah kanan di bawah paragraf Baik, tujuan, betul Bu. sekali ya. Yang termasuk ke dalam struktur langkah-langkah itu ada di sini ya, sebelah sini. Nah, yang tentunya hal ini berisi langkah-langkah. Dimulai dari langkah yang pertama yaitu buat kulit untuk risol mayo, kemudian sampai dengan langkah-langkah yang terakhir. Nah, mengapa dikatakan sebagai langkah-langkah? Karena tentunya memuat langkah atau urutan atau tahapan untuk membuat sesuatu, yaitu dalam hal ini untuk membuat risol mayo yang enak. Nah, selanjutnya, manakah yang termasuk ke dalam struktur penutup? Saya, Bu. Ya, Ilham, silakan. Struktur penutup ada di bagian paling bawah, Bu, paragraf akhir. Baik, betul ya, betul sekali. Yang termasuk ke dalam struktur penutup yaitu ada di bagian akhir. Nah, tentunya penutup dikatakan sebagai penutup karena berisi kesimpulan atas hasil yang telah dilakukan, yaitu hasil yang telah dilakukan yaitu cara membuat risol mayo. Nah, baik, karena anak-anakku semuanya sudah paham ya, sedikit paham mengenai teks prosedur ini, namun di sini Ibu ingin menjelaskan kembali ya mengenai pengertian, kemudian struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur agar kalian ini lebih paham. Nah, dimulai yang pertama yaitu ada pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, teks prosedur adalah teks yang memuat tahapan, langkah-langkah, atau cara untuk membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu secara tepat. Nah, baik, selanjutnya yaitu struktur mengenai teks prosedur, yaitu tadi ada 4 ya. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan ini seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, biasanya terdapat pada judul atau paragraf awal dari teks prosedur. Kemudian yang kedua yaitu ada material. Nah, material ini berisi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau membuat atau menggunakan. Namun, pada umumnya, material alat dan bahan ini terdapat pada teks prosedur untuk membuat sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu struktur langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tentunya memuat tahapan atau cara untuk membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Nah, tulisan dalam langkah-langkah ini tentunya harus jelas ya, harus jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca pun tidak menjadi kebingungan dalam mengikuti langkah-langkah tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup. Nah, penegasan ulang ini atau penutup berisi kesimpulan dari hasil teks prosedur yang telah dilakukan. Nah, biasanya bagian ini berisi manfaat, harapan yang didapat jika langkah-langkah yang tadi itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, namun dalam hal ini, dalam bagian penutup ini sifatnya itu opsional ya, boleh ada, boleh tidak dalam suatu teks prosedur. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Contohnya, potonglah bawang tersebut menjadi ukuran kecil. Tentunya kalimat tersebut mengandung kalimat perintah ya, yaitu memotong bawang. Nah, selanjutnya yaitu kedua, ada terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Tentunya dalam teks prosedur berisi langkah-langkah. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya,
kata penghubung yang, karena, selanjutnya, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, goreng hingga kecoklatan, atau masukkan santan setelah daging empuk. Yang keenam yaitu menggunakan kata keterangan atau adverbia. Nah, contohnya, kata keterangan ini biasanya berupa ada keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, keterangan cara contohnya yaitu cucilah buah sampai bersih. Kemudian tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata. Tentunya terdapat kata keterangan cara, yaitu pada kata cucilah buah sampai bersih terdapat keterangan cara yaitu sampai bersih. Nah, yang kedua yaitu kata keterangan alat. Contohnya, hancurkan semua bahan dengan blender atau mesin penghancur. Ya, di situ terdapat kata keterangan alat yaitu alatnya blender atau mesin penghancur. Dan yang terakhir yaitu kata keterangan tujuan. Nah, biasanya menggunakan kata untuk, supaya, agar. Nah itu dia ya mengenai pengertian, struktur, dan cara kebiasaan dari teks prosedur. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Silakan boleh menentukan kelompoknya ya. Baik, apakah semuanya sudah duduk secara berkelompok? Baik, semuanya sudah ya. Nah, di sini Ibu sudah ada LKPD yang harus anak-anakku semuanya isi, yaitu ada 4 nomor yang harus teman-teman analisis secara berkelompok mengenai contoh teks prosedur yang sudah Ibu cantumkan ya dalam LKPD ini. Silakan kalian kerjakan secara sungguh-sungguh, secara seksama, secara berkelompok. Ibu beri waktu pengerjaannya 10 menit ya. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Baik, apakah semuanya sudah mengisi LKPD-nya? Nah, di sini Ibu ingin meminta perwakilan dari setiap kelompok tersebut. Nah, di sini ada 6 kelompok ya, tadi Ibu sudah bagi. Nah, perwakilan dari masing-masing 6 kelompok tersebut, tiap-tiap kelompok, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Nah, sementara teman kalian mempresentasikan hasil jawabannya, anak-anakku yang lainnya boleh untuk menyimak dan menanggapi ya apabila ada jawaban yang dirasa berbeda ataupun kurang tepat ya menurut jawaban kalian. Nah, baik, terima kasih ya kepada perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya dengan sangat baik. Ayo beri tepuk tangannya. Nah, di sini Ibu ingin merefleksi ya hasil jawaban ataupun mengoreksi hasil jawaban yang telah tadi teman-teman kalian presentasikan di depan. Tadi betul ya. Yang pertama menganalisis struktur tujuan. Yang pertama betul ya. Kalimatnya terdapat pada paragraf pertama yaitu tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Alasannya tadi sudah ya. Betul alasannya karena berupa pengantar untuk melakukan hal apa yang ingin dilakukan, betul. Nah, di sini yang kedua yaitu struktur material tidak dalam teks tersebut tidak ada ya. Selanjutnya yaitu bagian langkah-langkah sudah betul ya tadi kalimatnya dimulai dari langkah pertama kemudian sampai langkah terakhir. Alasannya karena memuat urutan langkah-langkah. Tadi betul ya. Tadi dari masing-masing kelompok juga sudah betul, sudah menyamakan. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur penegasan ulang atau penutup itu betul. Terdapat ada paragraf akhir yaitu pada kalimat dengan belajar tarian ini kita belajar bahwa kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, betul. Alasannya karena memuat simpulan atau penutup berupa manfaat. Betul ya. Selanjutnya tadi identifikasi menganalisis ciri kebahasaan sudah betul. Ada kalimat imperatif yaitu contoh kalimatnya tadi ada gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. Alasannya tadi sudah betul ya berupa perintah untuk melakukan sesuatu tari tortor. Kemudian tadi sudah ya betul ada kata kerja aktif, kemudian ada adverbia juga ya sudah betul. Kemudian memperbaiki langkah-langkah yang tepat juga tadi langkah-langkahnya sudah betul ya. Dan yang terakhir itu tadi
lengkapi kalimat yang rumpang juga sudah betul ya. Baik, untuk jawaban LKPD-nya tadi semuanya sudah betul ya, sudah bagus. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau bosan, Bu? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Baik, nah apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran pada hari ini? Ada yang masih dibingungkan atau tidak? Tidak, Bu, cukup dapat dipahami. Tidak ada ya. Nah, baik. Mari kita sama-sama simpulkan mengenai pertemuan kita pada hari ini mengenai teks prosedur ya. Tadi pengertian teks prosedur apa? Teks yang memuat langkah-langkah, Bu. Betul ya, tadi teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah, tahapan atau cara untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, struktur dari teks prosedur tadi apa? Tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup, Bu. Betul sekali ya, struktur teks prosedur tadi ada tujuan, kemudian material atau alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasan dari teks prosedur tadi ada apa? Kalimat imperatif, adverbial, konjungsi. Betul sekali, memuat kalimat imperatif, kemudian ada adverbia, kemudian ada konjungsi, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar memahami mengenai materi teks prosedur ini. Nah, silakan kalian bisa pindai kode batang yang telah Ibu cantumkan. Ibu beri waktu pengerjaan 3 menit ya. Silakan bisa mulai pengerjaannya dan kerjakan secara seksama dan sungguh-sungguh. Baik, semuanya sudah mengisi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba ya membuat teks prosedur yang baik dan benar. Nah, untuk itu, Ibu meminta kalian untuk pertemuan selanjutnya, kalian membawa kertas ya, kertas karton ataupun kertas origami boleh, dan juga membawa pensil warnanya ya. Kita sama-sama membuat teks prosedur dan berkreasi semenarik mungkin dalam membuat teks prosedur yang baik dan benar. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai teks prosedur dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi anak-anakku semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Selesai. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.